Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi di channel YouTube Zalia Duana. Dalam kesempatan kali ini Dela akan bagi tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit informasi. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita di rumah saja menjaga kesehatan serta kebersihan, dan sering-sering menggunakan hand sanitizer ini. Jika berpergian jauh, jangan lupa menggunakan masker karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap semangat di rumah. Hai. Jadi kita akan masuk kepada materi, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Proses dari perkembangan biakan generatif ini biasanya mengalami proses penyerbukan dari jatuhnya kepala putih serbuk sari jatuh kepada kepala putih. Jika pembuahan ini berhasil, maka akan menghasilkan biji. Biji yang terbentuk akan menjadi tumbuhan baru. Dan jika biji ini jatuh atau ditanam atau jatuh ke tanah, maka akan menghasilkan tanaman baru. Selanjutnya adalah bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji. Bunga yang sempurna memiliki yang terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah alat yang menghubungkan antara bunga dengan batang. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat masih menguncup. Contohnya seperti ini. Ini kelopak bunga yang melindungi bunga saat masih kuncup. Yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan mahkota bunga umumnya bagian paling indah pada bunga. Ini dia mahkota bunga. Ini mahkota bunga ini. Mahkota bunga bagian paling menawan di bunga. Yang selanjutnya adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Benang sari adalah alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Ini. Di dalam. Yang ketiga adalah penyerbukan dan pembuahan. Apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka terjadinya penyerbukan atau pembuahan. Serbuk sari yang jatuh lalu membentuk bulu serbuk sari seperti ini. Kalau kepala putih ini jatuh ke sini, maka akan membentuk bulu sari di dalam sini. Selanjutnya di dalam bulu serbuk sari ini mempunyai dua inti, yaitu inti bakal biji dan calon tembaga. Selanjutnya kepala putih. Selanjutnya tumbuhan ini akan menjadi bakal biji baru seperti ini. Jika ini terjadi penyerbukan, maka serbuk sari akan jatuh kepala putik dan membentuk bulu sari seperti ini. Ini adalah termasuk bunga sempurna. Tanaman baru yang dihasilkan dalam proses pengembangan generatif biasanya sangat mengecewakan karena tanaman baru itu mempunyai sifat pada induknya, sifat yang sama pada induknya. Akan tetapi lebih sering terjadi
tanaman baru ini bersifat menyimpang daripada induknya tersebut, maka sering orang menggunakan perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang lebih efektif untuk dijadikan perkembangbiakan yang sama dengan indukannya. Selanjutnya adalah cara-cara penyerbukan. Dalam proses perkembangbiakan generatif ini, ada cara-cara penyerbukan, yaitu terdapat 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari, ini dia ada serbuk sari. Apabila ini kan ada serbuk sari. Apabila serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga itu sendiri, maka disebut adalah perkembangbiakan atau penyerbukan sendiri. Ini dia, jika kepala putik ini jatuh kepada serbuk sari jatuh kepala putik pada bunga itu sendiri, maka disebut penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari pada bunga yang satu jatuh kepada bunga yang lain tapi masih spesies yang sama seperti ini. Kepala putik ini jatuh kepada serbuk sari ini jatuh kepada putik bunga yang lain tapi masih dalam satu spesies, itu disebut penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari dari bunga satu jatuh kepada bunga putik yang lain. Mohon maaf, azan. Ini penyerbukan silang, yaitu jika kepala putik serbuk sari ini jatuh kepada kepala putik bunga yang lain tapi tidak satu tumbuhan, akan tetapi masih dalam satu spesies atau jenis bunga, itu disebut penyerbukan silang. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari bunga jatuh kepada kepala putik bunga yang lain yang tidak sejenis, maka itu disebut penyerbukan bastar. Itulah cara-cara penyerbukan, ada 4. Yang selanjutnya adalah serbuk sari dapat jatuh kepada putik yang lain disebabkan oleh beberapa hewan seperti serangga, yaitu lebah. Penyerbukan ini dilakukan oleh hewan, air, angin, serta manusia. Selain dari itu, pernahkah kalian melihat kupu-kupu, lebah, kumbang yang sering hinggap pada bunga? Untuk apakah mereka hinggap pada bunga? Kupu-kupu, lebah merupakan serangga yang hinggap di bunga untuk mencari nektar. Nektar merupakan cairan manis yang terdapat pada bunga untuk bahan pembuat madu. Serangga yang hinggap pada bunga dapat menyebabkan jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Jika serbuk sari tersebut jatuh pada kepala putik, maka akan terjadinya penyerbukan. Selain serangga, burung juga dapat terjadinya atau membantu terjadinya penyerbukan, seperti burung jalak, burung kutilang, dan kalibri. Biasanya burung-burung ini mencari nektar yang terdapat pada bunga. Selain burung, itu angin juga dapat terjadinya penyerbukan. Biasanya angin akan meniup
serbuk sari, jika angin bertiup, maka serbuk sari akan jatuh kepada kepala putik. Selanjutnya manusia. Selain hewan dan angin, air juga dapat terjadinya penyerbukan. Pada saat hujan turun, air yang jatuh kepada kepala putik akan menyebabkan runtuhnya serbuk sari dan jatuh kepada kepala putik. Selain itu juga manusia juga dapat menyebabkan terjadinya penyerbukan. Penyerbukan akan menghasilkan biji yang akan menjadi tumbuhan baru. Demikian pula penyerbukan pada tumbuhan berbunga yang akan menjadikan tumbuhan baru atau kelangsungan tanaman baru yang ada di bumi. Mari kita nonton video tentang penyerbukan yang dilakukan oleh hewan. Sekian video yang baru saja kalian tonton adalah proses penyerbukan yang dilakukan oleh hewan. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.